Kita masuk Yesus. Saat Rasul Yohanes itu sudah sangat tua, kira-kira dia pensiun melayani Tuhan tidak? Rasul Yohanes, murid Tuhan itu, ya, sampai tua dia terus melayani Tuhan, ya. Bahkan kemudian dia ditangkap oleh karena dia melayani Tuhan dan dibuang di Pulau Patmos. Apa yang terjadi pada waktu Paulus dibuang di Pulau Patmos itu? Ada yang tahu? Dia menerima apa? Wahyu dari Tuhan, ya, bukan waktu muda, pada waktu tua, saudara, ya. Dan dia menerima wahyu Tuhan, dan sekarang kita bisa lihat wahyu itu ditulis di kitab terakhir, ya, di Alkitab kita itu kitab Wahyu. Nah, pada waktu saya lihat di sini, ya, Rasul Yohanes itu diberi penglihatan, dia melihat dan dia mendengar suara tentang surga. Ya, apa yang dilihat dan didengar? Dia melihat malaikat-malaikat Tuhan di sekitar tahta, dan kemudian juga dia melihat makhluk-makhluk yang ada di surga, dan para tua-tua jumlahnya itu berlaksa-laksa. Nah, itu kata apa itu laksa? Ada yang tahu laksa? Mie laksa, mie yang pedas itu, ya. Berlaksa itu hanya berpuluh ribu, ya, jumlahnya. Dan saya ingin tahu, apakah saudara juga rindu setelah dari dunia ini bergabung dengan mereka? Setelah saudara meninggalkan dunia ini, saudara ingin bersama dengan mereka di surga? Iya, dan apa yang mereka lakukan di surga yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Dengan suara nyaring, ya, dikatakan di sini, ya, mereka berseru, anak domba yang disembelih itu. Siapa itu? Tuhan Yesus layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan pujian. Dan kalau kita mau ke surga, kita mau bersama-sama dengan para malaikat, ya ini yang kita lakukan, memuji Tuhan, memberi hormat, kemuliaan kepada Tuhan, kita menyembah dan memuji Tuhan, ya. Nah, saya mau ajak kita, kalau kita ini mau melayani Tuhan, kalau kita ini memuji Tuhan, itu hanya ada satu. Saudara harus bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada orang bisa melayani Tuhan kalau dia itu sombong, ya. Dia harus merendahkan. Contohnya Tuhan Yesus datang ke dunia, meninggalkan kemuliaannya, bukan menjadi manusia, jadi seorang hamba. Hanya begitu. Kalau orang nggak mau begitu, nggak bisa melayani. Ya, kita harus menanggalkan jubah kebesaran kita ini di hadapan Tuhan, ya. Dan hanya orang yang bisa melayani Tuhan itu kalau dia meninggalkan jabatannya, saya ini siapa, ya, dan seterusnya, lalu merasa bahwa dirinya itu mulia di hadapan Tuhan. Hanya orang yang merendahkan diri bisa melayani Tuhan. Hanya orang yang merendahkan diri, menanggalkan jubah kebesarannya, seperti Daud, meskipun dia raja, pada waktu dia
membawa tabut perjanjian, dia menyanyi-nyanyi, dia menari-nari, sampai istrinya malu. Loh, kamu ini raja, kok seperti itu? Joget-joget itu Tuhan begitu. Itu nggak pantas raja, ya. Rasul Paulus di 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16. Karena Rasul Paulus pun juga melayani Tuhan pada waktu muda, tapi sampai tua. Dan sampai tua dia melihat ada bahaya buat kita. Kalau umur kita tambah sampai senior lanjut usia, hati kita ini bisa jadi tawar. Apa artinya itu tawar? Kalau sudah makan roti tawar artinya nah, tak ada rasanya, yang pahit, yang enggak, manisnya tidak, asinnya tidak, enggak ada rasanya. Siapa yang seperti itu sekarang ini senior? Sudah enggak ada rasanya, hidup itu apa ya? Sehingga banyak saya kalau kunjungan orang tua itu minta didoakan apa tante? Om, mati saja. Kapan saya dipanggil pulang? Itu apa? Ya. Sudah hambar hidupnya, rasanya seperti itu, ya, saudara ya. Itu bahaya kita. Hambar hidup ini. Itu artinya tidak ada semangat lagi bahwa dalam hidup ini masih ada banyak yang bisa kita nikmati. Masih ada banyak yang baru, masih ada banyak yang manis, masih ada banyak yang asem, kita masih bisa menikmatinya. Tapi kalau orang hambar itu sepertinya sudah kehilangan semangat, ya. Rasanya hidup sudah tidak ada rasanya lagi, tidak punya keinginan lagi. Ya, nanti saya tanya, ayo aja retreat, gitu ya. Kalau orang sudah gak punya banyak keinginan, di rumah aja, ya, diem aja gitu ya. Tidak punya keberanian, mau nyoba ini takut ini, sudah tua saya. Ya. Lalu kecewa kok saya tua ya. Lalu tidak punya pengharapan. Jadi kalau lampu itu lama-lama redup, sepi, sunyi, siapa yang kesepian? Siapa yang merasa kesepian sebagai orang tua? Lalu apatis, nggak mau ikut-ikut, itu urusannya orang muda. Lama-lama mati, lalu redup lama-lama mati kan ya, saudara. Tidak banyak maunya, sunyi, senyap, apatis. Nah, firman Tuhan, saudara, saya baca ini. Rasul Paulus pada waktu tua. Sebab kami, yang tua-tua itu, tidak tawar hati. Ya, saudara, saya harap sudah begitu ya. Tidak tawar hati. Meskipun memang lahiriah kami ini merosot, tidak seperti yang muda lagi, ya. Tetapi batiniah kami ini, hati kami ini, jiwa dan roh kami ini dibaharui dari hari ke sehari, hari ke sehari, dibaharui. Artinya apa? Masih ada yang baru tidak? Masih ada yang baru tidak? Ada dalam hidup kita ini, ya. Ya, meskipun kita ini sudah tua, anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, masih ada banyak yang baru yang akan diberikan kepada kita. Alam ada musibah juga dalam hidup kita, ya, jatuh, tetapi toh kasih Tuhan selalu baru, kita selalu akan melihat jalan keluar dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Selalu masih ada hal yang baru kan ya dari Tuhan. Ada lagi coba ya kita menyaksikan hal-hal yang baru bahwa di usia lanjut ini tidak tawar, masih banyak rahmat karunia Tuhan yang baru dalam hidup kita ya. Nah, tidak akan pernah berhenti ya dalam hidup kita ini. Tuhan masih terus panggil kita. Yohanes diberi penglihatan pada waktu dia tua. Abraham dipanggil untuk meninggalkan tempatnya. Umur berapa? 75. Musa dipikir sudah pensiun, mengembalakan domba, dipanggil Tuhan untuk menghadapi Firaun. Umurnya berapa? 80, saudara. 80. Yosua dipanggil untuk meneruskan Musa, umurnya berapa?
7. Kalau saya teruskan, semuanya lanjut usia kan? Senior kan? Masih baru, masih banyak hal yang baru yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita ini ya. Baik, ya, mari nikmati hal yang baru. Jangan tawar hati. Saya berdoa tidak ada satupun jemaat di GKI San Jose, kita semua yang hadir, hatinya jadi tawar ya karena usia lanjut ya. Paulus juga ya, meskipun sudah lemah, selalu ada yang baru dari Tuhan. Percaya ya. Paulus sudah disaksikan tadi, Pak Pendeta Markus sudah saksikan meskipun jatuh. Selalu kita akan ada hal yang baru dari Tuhan ya.